Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rahasia kesaktian Presiden Soekarno. Semua orang pasti mengenal sosok Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau yang dikenal dengan nama Bung Karno. Presiden pertama Indonesia ini dipercaya mempunyai kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa hingga mampu mengguncang-guncang dunia. Menurut penjelasan dari ahli spiritual Mbah Yadi, sosok Bung Karno mempunyai kelebihan dan kemampuan spiritual yang luar biasa. Selain itu, menurutnya raja-raja atau para penguasa yang menduduki tahta di Indonesia ini semuanya memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Mbah Yadi menjelaskan beberapa kesaktian Bung Karno yang dipercaya mampu mengguncangkan dunia. Yang pertama adalah ilmu sabdodadi atau idu geni. Ilmu ini dipercaya menjadikan Bung Karno sebagai sosok orator yang handal. Seperti kita ketahui, sosok Bung Karno adalah seseorang yang mampu memberikan orasi yang baik. Kata-katanya selalu diikuti, baik dalam negeri maupun di kalangan internasional. Selain itu, ilmu idu geni ini dipercaya membuat Bung Karno ini disegani oleh banyak orang, bahkan beberapa dalam kelas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian yang kedua, ilmu pangklerepan. Pada masyarakat Jawa khususnya, ilmu yang satu ini sudah tidak asing lagi. Ilmu ini dipercaya berguna agar orang-orang mendengarkan apa yang diucapkan dan menyimaknya. Selain itu, ilmu ini dipercaya membuat lawan bicara menuruti dan ikut apa yang diucapkan atau diperintahkan. Yang ketiga adalah ilmu bolo sewu. Menurut Mbah Yadi, ilmu tersebut dibuktikan saat Bung Karno menjadi sarana percobaan pembunuhan yang menurutnya Mbah Yadi sudah terjadi sebanyak 7 kali. Bahkan menurut Mbah Yadi, saat Bung Karno akan ditembak, dirinya dapat membelah menjadi 5 orang. Kemudian selanjutnya ilmu aji lembu sekilan. Menurut Mbah Yadi, ilmu ini berguna saat ditembak. Peluru yang ditembakkan dipercaya akan meleset dan tidak mengenai tubuh. Kemudian yang kelima, tongkat komando sakti. Tongkat komando yang sering dibawa oleh Bung Karno itu dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi. Menurut Mbah Yadi, tongkat tersebut mempunyai energi kesaktian alamiah dan energi karismatik yang tinggi. Tongkat tersebut diketahui terbuat dari kayu pucang kala yang dipercaya mampu menambah karisma seseorang. Yang selanjutnya, cincin merah delima. Menurut Mbah Yadi, Bung Karno memiliki sebuah cincin merah delima yang selalu dipakai kemanapun Bung Karno pergi. Pusaka jenis ini dipercaya mampu memberikan energi yang besar dan menambah kewibawaan. Selain itu, Mbah Yadi menyebut bahwa cincin tersebut adalah pemberian dari Ratu Laut Selatan. Yang selanjutnya adalah wesi kuning. Wesi kuning dipercaya mempunyai daya dan energi yang tinggi dan mampu kebal senjata tajam serta membawa karisma. Kalau boleh dikatakan, Bung Karno bisa disebut sebagai Joko Tingkir masa kini, karena selain sebagai presiden, dia juga seorang pendekar. Bung Karno di masa muda sangat tekun belajar ilmu bela diri dan ajian kesaktian warisan nenek moyang. Wajar jika Bung Karno bisa memiliki ajian kesaktian yang ampuh dari nenek moyang, karena kakaknya sendiri yang bernama Harjo Dikromo juga dikenal sangat sakti. Tentunya ilmu yang dimiliki oleh Bung Karno bukan hanya berasal dari kakeknya, tapi dari orang lain yang dikenal sangat sakti. Sulit sekali untuk dinalar jika sosok Bung Karno dapat disegani banyak orang tanpa ajian kesaktian. Meskipun demikian, pribadi Bung Karno yang memang dipenuhi kewibawaan saat berhadapan dengan orang lain. Bahkan bukan hanya kaum pria yang merasa segan di hadapannya, banyak pula kaum wanita yang merasa terpikat dan tunduk di hadapannya. Dan konon, Bung Karno memiliki ajian kesaktian yang diwarisi dari orang paling sakti di Nusantara. Ajian kesaktian ini merupakan ilmu warisan dari Sunan Kalijaga.
Pastinya dia tidak dapat mewarisinya secara langsung. Akan tetapi, Bung Karno dapat mewarisinya orang-orang yang juga mewarisinya dari orang sebelumnya, hingga akhirnya sampai kepada Sunan Kalijaga. Bung Karno memang dikenal sebagai ahli tirakat. Konon diceritakan dia pernah melakukan topo pendem selama 100 hari. Maka tidak heran Soekarno dapat mewarisi berbagai ilmu kedikdayaan, karena secara spiritual dirinya sudah ditempa dengan berbagai macam tapa. Ajian kesaktian warisan dari Sunan Kalijaga ini adalah Ajian Pojoking Jagat. Ajian ini merupakan salah satu ajian yang melindungi Bung Karno dari berbagai mara bahaya. Kesaktian ajian ini disebut Aji Pojoking Jagat, memiliki banyak fungsi. Fungsi tersebut diantaranya sebagai ilmu kebal. Aji Pojoking Jagat bisa diibaratkan dengan ilmu lembu sekilan. Artinya sebelum menyerang menyentuh tubuhnya akan mental dengan sendirinya. Dengan ajian ini Soekarno dapat kebal dari serangan peluru dan kobaran api. Bahkan jika ajian ini aktif, pemiliknya tidak dapat tersentuh oleh tetesan air hujan. Kemudian selanjutnya berjalan di atas air. Selain sebagai ilmu kebal, ilmu Aji Pojoking Jagat ini bisa membuat pemiliknya dapat berjalan di atas air. Dengan mengaktifkan ajian ini, pemiliknya akan dapat berjalan di atas air sungai ataupun laut tanpa tenggelam. Salah satu ajian kesaktian ini diwarisi Bung Karno dari orang paling sakti sekaligus dikenal sebagai salah satu wali Songo. Ajian-ajian inilah yang menyelamatkan Soekarno dari berbagai ancaman pembunuhan. Salah satunya adalah granat di Cikini. Pada 30 November tahun 1957, di Sekolah Rakyat Perguruan Cikini, Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi ke-15 sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Ketika hendak pulang pada pukul 8:45 malam, sebuah ledakan terjadi. Soekarno kala itu baru akan memasuki mobil kepresidenan. Selang sebentar, ledakan terjadi lagi dan orang-orang mulai panik dan berhamburan mencari selamat. Tidak sampai di situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kanan dan kiri gedung ke arah Soekarno, menembus mesin, menghancurkan kaca depan, merobek-robek bagian dalam mobil menjadi seperti seperihan, dan meledakkan 2 buah ban, kata Soekarno. Granat terakhir dilemparkan dari seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Dalam serangan tersebut, 10 orang tewas dan 100 orang lebih lainnya luka-luka. Sedangkan Soekarno selamat dari ledakan karena dilindungi oleh para pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno dengan menindihnya.